Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Saniatul Hidayah, NPM 20250071. Saya perwakilan dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan etika pengembangan dan penerapan iptek dalam Islam. Dosen pengampu Dr. Muhammad Samson Fajar M.Soski. Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Metro. Nama anggota: Firna Agnesya, Anissa Nurhasanah, Putri Ayu Faradila, Tamara Sukma, dan Rizka Saniatul Hidayah. Sinergi ilmu dan pengintegrasiannya dengan nilai dan ajaran Islam. Integrasi sinergis antara agama dan ilmu pengetahuan secara konsisten akan menghasilkan sumber daya manusia yang handal dalam pengaplikasian ilmu yang dimiliki dengan diperkuat oleh spiritualitas yang kokoh dalam menghadapi kehidupan. Integrasi iptek dan agama memiliki nilai penting untuk menghilangkan anggapan antara agama dan iptek adalah dua hal yang tidak dapat disatukan. Dan untuk membuktikan bahwa agama Islam bukan agama yang sempit dan tertutup yang tidak dapat menerima kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, melainkan agama yang terbuka. Paradigma ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai atau valuable mengandung bahwa ilmu itu selalu terkait dengan nilai dan harus dikembangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Menurut salah satu filosof yang mengerti teori valuable, yaitu Jürgen Habermas, berpendapat bahwa ilmu, sekalipun ilmu alam, tidak mungkin bebas nilai, karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Ilmu dibedakan menjadi 3 macam, sesuai kepentingan masing-masing. 1. Berupa ilmu alam yang bekerja secara empiris, analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikan untuk kepentingan-kepentingan manusia. 2. Tidak menyelidiki sesuatu dan tidak menghasilkan sesuatu, melainkan memahami sesama manusia sebagai makhluk sosial, memperlancar hubungan sosial atau interaksi. Sedangkan kepentingan yang dikejar oleh pengetahuan ini adalah pemahaman makna. 3. Teori kritis, yaitu membongkar penindasan dan mendewasakan manusia pada otonomi dirinya sendiri. Aspek sosial yang mendasarinya adalah dominasi kekuasaan, dan kepentingan yang dikejar adalah pembebasan atau emansipasi manusia. Paradigma ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai sering disebut dengan value free, yang menyatakan bahwa ilmu dan teknologi adalah bersifat otonom. Ilmu secara otonom tidak memiliki keterkaitan sama sekali dengan nilai. Bebas nilai berarti semua kegiatan terkait dengan penyelidikan ilmiah harus disandarkan pada hakikat ilmu itu sendiri. Ilmu menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu itu sendiri. Joseph Sutomorang menyatakan bahwa ada faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai, yaitu 1. Ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. 2. Diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri.
Perlunya akhlak Islami dalam penerapan ipteks. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dipimpin oleh peradaban barat 1 abad terakhir ini mencengangkan banyak orang di berbagai penjuru dunia. Kesejahteraan dan kemakmuran material fisikal yang dihasilkan oleh perkembangan ipteks modern membuat orang lalu mengagumi dan meniru-niru gaya hidup peradaban barat tanpa dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya. Bagi Islam, ipteks adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya, melakukan penelitian. Peran pertama yang dimainkan Islam dalam ipteks yaitu akidah. Akidah Islam harus dijadikan basis segala konsep dan aplikasi ipteks. Inilah paradigma Islam sebagaimana yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Namun, di sini perlu dipahami dengan seksama bahwa ketika akidah Islam dijadikan landasan ipteks, bukan berarti konsep-konsep ipteks harus bersumber dari Al-Quran dan hadis. Tapi maksudnya adalah konsep ipteks harus standar diisi benar salahnya dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis. Baiklah teman-teman, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila menjemur papan panjang, baik disusun tegak berdiri. Bilalah ada umur yang panjang, corona hilang, kita akan bersua lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.